Bapak Ibu operator sekolah, kepala sekolah, dan rekan-rekan pendidik. Belakangan ini banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ada yang bertanya, kenapa siswa baru tidak bisa dimasukkan ke Dapodik? Ada juga yang bertanya, kenapa rombel tidak bisa ditambah? Padahal pendaftarnya banyak. Nah, supaya tidak simpang siur, mari kita pahami bersama bagaimana ketentuan yang berlaku pada Dapodik ke 2027. Hal pertama yang harus dipahami adalah jumlah rombel dan daya tampung. Sekolah bukan lagi ditentukan setelah penerimaan murid baru berlangsung. Sebelum pelaksanaan SPMB, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan sudah menetapkan jumlah rombel dan daya tampung setiap sekolah melalui surat keputusan atau SK. Artinya, sekolah hanya dapat menerima peserta didik sesuai kuota yang telah ditetapkan dalam SKI tersebut. Lalu bagaimana jika sekolah menerima siswa melebihi kuota? Inilah yang saat ini banyak terjadi. Ketika jumlah peserta didik melebihi daya tampung yang sudah ditetapkan, sistem Dapodik dapat menolak input peserta didik yang melebihi kuota. Jadi, ini bukan karena operator salah menginput data, melainkan karena sistem membaca bahwa jumlah peserta didik sudah melampaui daya tampung yang telah ditetapkan. Kemudian muncul pertanyaan lagi, kalau begitu, apakah rombel bisa ditambah saja? Jawabannya, tidak bisa ditambah secara mandiri. Penambahan rombel bukan kewenangan sekolah maupun operator. Jika memang diperlukan penambahan rombel, sekolah harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Pendidikan. Apabila pemerintah daerah memberikan persetujuan atau menetapkan perubahan daya tampung, barulah penyesuaian dapat dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Ada juga yang bertanya, bagaimana kalau ruang kelas kurang? Bisa memakai sistem moving class? Berdasarkan kebijakan yang berlaku saat ini, jumlah ruang kelas juga menjadi bagian dari verifikasi. Data sarana dan prasarana harus sesuai dengan jumlah rombel yang telah ditetapkan. Karena itu, moving class tidak dapat dijadikan solusi untuk menambah rombel apabila tidak sesuai dengan ketentuan dan data yang telah dilaporkan. Jadi, jangan hanya melihat jumlah guru atau banyaknya pendaftar. Yang menjadi acuan juga adalah daya tampung yang telah ditetapkan serta ketersediaan sarana dan prasarana sekolah. Lalu apa yang harus dilakukan jika pendaftarnya memang melebihi kuota? Langkah terbaik adalah segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Sampaikan kondisi real sekolah beserta jumlah pendaftar yang ada. Jika memungkinkan, pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan sesuai kewenangannya. Namun apabila memang tidak memungkinkan adanya penambahan daya tampung, maka calon peserta didik perlu diarahkan ke sekolah lain yang masih memiliki kuota melalui mekanisme SPMB. Terakhir, perlu kita ingat bersama bahwa Dapodik bukan aplikasi untuk menentukan berapa banyak siswa yang boleh diterima. Dapodik hanya mencatat data sesuai dengan kebijakan dan penetapan yang telah ditentukan sebelumnya. Terima kasih.